Menjadi manusia unggul atau surplus. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Satu latar belakang. Bahwasanya dengan perkembangan jumlah penduduk di muka bumi yang hampir mencapai 6,5 miliar, ironisnya justru terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang makin menganga. Yang tidak berdaya semakin tidak berdaya, dan yang berdaya semakin mampu mengakumulasikan kekuatannya sehingga menjadi kekuatan yang sukar ditandingi. Dalam kondisi seperti ini, maka bagi suatu bangsa tidak ada jalan lain kecuali harus mempersiapkan masa depannya. Tetap survive, bertahan hidup dalam era seperti ini. Di samping kondisi yang digambarkan di atas, secara horizontal juga terjadi peningkatan iklim kompetisi yang semakin tajam, yang menjurus pada terjadinya zero zone. Artinya, yang menang hidup dan yang kalah akan mati. Keadaan tersebut kini sedang dialami oleh bangsa Indonesia, termasuk rakyatnya. Oleh karena itu, segenap elemen bangsa harus berpartisipasi untuk secara bersama meningkatkan daya survival bangsa Indonesia. Bukan pada masanya lagi untuk bangsa Indonesia hanya melihat kelebihan bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia harus mulai untuk secara maksimal menggali kemampuan diri guna mengatasi persoalannya sendiri. Oleh karena itu, perlu dirumuskan langkah apa saja yang perlu dilakukan bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan potensi diri dan lingkungannya yang diarahkan secara fokus untuk menaikkan daya survivalnya tanpa meninggalkan kaidah hidup bersama, dengan tetap merujuk pada nilai-nilai luhur manusia atau life share dalam era kompetisi global. Romawi 2. Daya survival. Ditinjau dari sudut dimensi manusia, keutuhan daya survival manusia akan diindikasikan dengan kelengkapan kemampuan yang masih dimiliki, baik sebagai seorang individu ataupun sebagai sebuah bangsa. Kelengkapan kemampuan tersebut terdiri dari kemampuan bekerja, kemampuan berkarya, dan kemampuan bertindak. Kemampuan bekerja mengindikasikan kemampuannya untuk bekerja dalam kewajibannya memenuhi kebutuhan dasar diri dari keluarganya. Kemampuan berkarya adalah kemampuan menghasilkan sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya di luar rumah tangganya. Semua itu setelah kebutuhan dasar diri dan keluarganya dapat terpenuhi. Sedangkan kemampuan bertindak adalah kemampuan yang bersifat meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dan karya secara kumulatif, termasuk peningkatan gradasi atau tingkatan kehidupan diri beserta lingkungannya. Untuk memberi penjelasan tentang daya survival tersebut, beberapa contoh kiranya akan dapat menjelaskan ketiga perbedaan tersebut. Misalnya, pekerjaan kuli angkutan barang di sebuah stasiun kereta api mengindikasikan bahwa orang tersebut hanya dapat bekerja, tetapi tidak dapat berkarya apalagi untuk bertindak. Para pekerja sosial atau seniman dapat dikategorikan berkemampuan berkarya. Suatu bangsa yang masih berkemampuan meningkatkan kualitas bangsanya dapat dikategorikan bangsa yang masih berkemampuan untuk bertindak. Sedangkan bagaimana seorang yang dapat mengaktualisasikan potensinya agar berkemampuan untuk mencapai tingkat kemampuan bertindak, akan dijelaskan pada bab berikut ini. Romawi ketiga. Langkah-langkah untuk mencapai kemampuan survival. Pertama, finansial. Salah satu ukuran yang sering dipakai dalam mengukur tingkat atau daya survival seseorang adalah bagaimana kondisi keuangan seseorang. Perusahaan ataupun pada sebuah bangsa dalam aspek keuangan, ini ada pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu bagaimana cara memperoleh dan bagaimana cara menggunakannya. Secara falsafi, yang disebut uang sesungguhnya adalah suatu integritas material dan energi yang mempunyai sifat atau kemampuan convertible, artinya dapat dipertukarkan menjadi material dan energi dalam bentuk yang lain. Inilah sesungguhnya kelebihan dari sifat atau kemampuan uang.
Karena itu, maka diperlukan kecermatan dalam menggunakan uang dengan sifatnya yang demikian. Artinya dengan sifat uang yang sangat liquid itu, maka penggunaannya pun harus dengan sangat cerdas dan cermat. Dalam suatu saat material dan energi yang bernama uang itu dapat dipertukarkan menjadi apapun sesuai dengan nilai yang dikandungnya. Sementara material dan energi yang lain tidak dapat segera dipertukarkan menjadi bentuk material dan energi lainnya dalam waktu secepat uang. Maka dalam sifat atau karakter seperti ini, penggunaan uang harus berbeda dengan penggunaan energi dan material yang lain. Dengan demikian, maka cara memperolehnya pun hakikatnya secara normal adalah juga dengan menggunakan energi dan material. Yang dalam hal manusia adalah buah pikiran dan tenaga yang akhirnya terkonversi menjadi energi dan material lain yang bentuknya adalah uang. Yang bentuknya adalah uang. Selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Dalam menghadapi keadaan yang sangat tidak pasti, maka dalam perjalanan waktu ada 3 jenis penggunaan yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, demikian seseorang dapat mengkonversi buah pikiran dan tenaganya menjadi uang, maka disisihkan sebagian untuk keperluan spiritual. Yang kedua, digunakan untuk yang sifatnya investasi. Yang bila belum diketahui untuk investasi apa, maka uang itu ada yang sebagian harus ditabung. Baru yang ketiga, sisanya digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak dapat ditunda, misalnya pangan, sandang, dan papan, juga kesehatan. Dengan komposisi seperti ini, maka seseorang dapat dikatakan sehat secara finansial. Bila seseorang senantiasa dalam posisi keuangannya mempunyai kemampuan pengeluaran untuk kegiatan spiritual atau sosial, ada tabungan dan kebutuhan dasarnya telah dapat terpenuhi dalam standar yang wajar. Ulang. Ada tabungan dan juga kebutuhan dasarnya telah dapat terpenuhi dalam standar yang wajar. Inilah yang disebut dengan surplus finansial. Kedua, sikap terhadap waktu. Sebelum era globalisasi, waktu masih jarang dimasukkan dalam berbagai perhitungan untung rugi dalam suatu kegiatan. Misalnya pada sebelum tahun 70-an, di perguruan tinggi ada yang dinamakan studi bebas. Artinya seseorang mahasiswa diperbolehkan untuk menyelesaikan kuliahnya sesuai waktu yang dikehendakinya. Misalnya dipakai untuk bekerja dulu dalam beberapa waktu, setelah itu kemudian kuliah lagi sampai lulus. Yang itu tidak dimungkinkan lagi dalam era sekarang. Intisarinya adalah bagaimana waktu itu harus digunakan sehemat mungkin atau dengan perkataan lain kecepatan. Dalam menyelesaikan suatu kewajiban harus menjadi ukuran dalam memberikan penilaian terhadap suatu kualitas hasil kerja. Kecepatan dalam waktu penyelesaian juga harus menjadi faktor penilaian. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, pekerjaan yang diulang harus senantiasa semakin cepat dapat diselesaikan secepat mungkin. Sehingga seorang menjadi mempunyai surplus waktu. Sebagai satu contoh, bila total masa belajar seseorang misalnya 12 tahun, bila mampu diselesaikan dalam waktu 11 tahun, berarti ada sisa waktu 1 tahun yang dapat digunakan untuk keperluan lain atau dalam bentuk lain. Misalnya tetap 12 tahun, tetapi pelajaran yang diperoleh lebih banyak dalam iklim kompetisi yang tajam ini. Maka, penggunaan waktu seefisien mungkin menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Kemampuan untuk mendapat atau mempunyai waktu lebih dengan hasil atau kualitas yang sama disebut dengan seseorang yang mempunyai surplus waktu. Ketiga, sikap terhadap relasi. Kecenderungan yang terjadi dalam abad 21 ini adalah bahwa seseorang tidak memungkinkan untuk dapat sukses secara sendirian. Faktor relasi, apakah secara formal ataupun tidak formal, menjadi turut menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Dalam istilah yang dikenal akhir-akhir ini, seringkali kekayaan relasi disebut sebagai kemampuan membangun networking. Tadi setelah dibahas peran waktu atau kecepatan, maka faktor relasi juga merupakan pokok bahasan. Membangun kemampuan relasi harus diawali dengan adanya gagasan, kemudian dari sebuah gagasan itulah seseorang dapat memulai membangun jaringannya.
Dalam aktivitas yang paling sederhana misalnya adalah adanya gagasan reuni. Maka langkah selanjutnya adalah menghubungi relasi-relasi yang mempunyai keterkaitan secara dalam aktivitas reuni tersebut. Dalam gagasan yang semakin kompleks, misalnya membuat sebuah organisasi untuk mewujudkan sebuah gagasan jangka panjang. Misalnya mendirikan partai politik. Jadi, membangun suatu relasi, komponennya hanya ada dua, yaitu gagasan dan tindakan menyampaikan gagasan. Dari kedua hal tersebut, secara alamiah akan terbangun hubungan relasional secara timbal balik. Maka dalam hal ini, sebuah gagasan dapat dibagi minimum menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah gagasan yang berbasis pada sikap budaya atau berbasis kultural. Misalnya pertemuan keluarga, kangen-kangenan, reuni, atau silaturahim. Yang kedua adalah gagasan yang bersifat sosial. Misalnya perkumpulan pengajian, perkumpulan olahraga, bela diri, menyelenggarakan perkumpulan orang tua asuh, perkumpulan arisan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah perkumpulan berbasis keprofesian. Misalnya persatuan sarjana hukum, ikatan pengusaha kecil, dan lain-lain. UMKM. Ini semua adalah suatu komunitas yang terbentuknya dimulai dari sebuah gagasan. Seseorang agar mempunyai kemampuan networking, minimal harus mempunyai atau menjadi anggota suatu perkumpulan yang sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Dan dalam praktek aktivitasnya, disarankan lebih banyak memberikan kebaikan atau manfaat daripada hanya menerima. Maka kemampuan tersebut dinamakan sebagai surplus relasional. 4. Sikap terhadap kerja. Sikap terhadap kerja. Sebagaimana telah dibahas di bab pendahuluan, kompetisi global akan menajamkan tingkat persaingan dalam berekonomi. Karena itu, tingkat produktivitas seseorang harus secara terus-menerus dinaikkan, sehingga daya saingnya juga akan semakin meningkat. Maka dalam hal ini, seseorang akan dituntut untuk selalu mempunyai kemampuan lebih dari orang lain semaksimal mungkin. Dalam praktik sehari-hari, ketika seseorang menerima suatu atau sejumlah tugas misalnya, maka dalam iklim kompetisi ketat ini harus mampu untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan kemudian sebisa mungkin dapat melebihkan hasilnya. Demikian pula dalam kegiatan produksi dan jasa. Semaksimal mungkin dapat memberikan kepuasan maksimal bagi para pelanggan. Pada tataran individu, sebuah tugas harus dapat diselesaikan dengan waktu lebih cepat dari ukuran standar dan kualitas serta kuantitas produk juga harus lebih. Sedangkan pada tataran unit usaha, meningkatkan kepuasan pelanggan harus merupakan moto utama. Sebagai contoh sederhana, bisa dilihat pada pompa bensin sepanjang Pantura. Selain menyediakan bensin, juga menyediakan toilet dan tempat sholat yang cukup layak. Belum tentu sebuah mobil ketika berhenti di suatu pompa bensin akan membeli bensin atau bahan bakar minyak. Tetapi bisa saja hanya akan ke toilet. Keadaan ini menunjukkan bahwa ada era di mana servis atau jasa diberikan lebih. Contoh lain adalah iklan pada pembuat jas yang mengiklankan kemampuannya melayani pelanggan dalam waktu hanya 6 jam. Bagi seseorang siswa atau mahasiswa, lebih-lebih dengan biaya pendidikan yang semakin mahal ini, maka kemampuan menyampaikan tugas kepada guru atau dosen dengan produk lebih banyak daripada yang ditugaskan akan memberikan daya saing yang lebih baik. Ketika akan berebut pasaran kerja, kemampuan ini disebut dengan surplus tugas kerja yang perlu dipraktekkan oleh siapapun dalam era saat ini. Dari mana memulai? Bagaimana kita sekarang memulai untuk menjadi manusia unggul atau surplus? Kita mulai dari hal-hal yang kecil, dari diri kita sekarang juga. Beberapa preskripsi atau resep yang diusulkan. Satu adalah goal setting atau penetapan tujuan. Beberapa keinginan manusia pada umumnya. A. Kondisi keuangan, yaitu kondisi keuangan yang dipersiapkan agar ketika seseorang hendak memerlukan sesuatu, dananya sudah tersedia. Misalnya, dana yang dipersiapkan untuk memasuki tahun ajaran baru,
yang sudah dipersiapkan 3 tahun sebelum seseorang akan memasuki SMU atau SMA dari SMP. Dana yang dipersiapkan untuk haji, umroh, atau hari raya. Kemudian tabungan yang dipersiapkan sejak dini untuk berbagai keperluan tidak terduga ataupun untuk persiapan hari tua. B. Karir yang akan dicapai, yaitu ketika seseorang dengan pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang keahliannya memprogram dirinya untuk mencapai suatu tingkatan tertentu, atau seorang wirausaha yang menargetkan untuk membesarkan usahanya, misalnya, atau seorang wirausaha yang menargetkan untuk membesarkan usahanya, misalnya, seseorang menargetkan 5 atau 10 tahun mendatang dapat menjadi seseorang manajer atau direktur. Selanjutnya, seorang wirausaha yang omset hariannya misalnya 3 juta per hari merencanakan usaha atau upaya agar dalam 2 tahun mendatang dapat mencapai omset 5 juta per hari. Selanjutnya, target spiritual, yaitu suatu rencana untuk dapat mencapai suatu tahapan amalan dalam beribadah, misalnya merencanakan kapan akan melaksanakan ibadah haji, umroh, atau menghatamkan Al-Quran atau Al-Hadis, mendalami nahwu sorof, dan lain sebagainya. Kemudian D. Perbaikan relasi, yaitu melakukan upaya meningkatkan hubungan baik atau silaturahim, atau melakukan upaya perbaikan hubungan antara seseorang dengan orang lain, misalnya meningkatkan hubungan baik dengan tetangga, memperbaiki dan meningkatkan hubungan baik antara kakak adik atau antara saudara, memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan, meningkatkan hubungan baik antar organisasi, dan lain sebagainya. E. Tingkat kesehatan yang diinginkan, menargetkan atau melakukan upaya untuk kondisi kesehatan yang diinginkan, misalnya bagaimana agar seseorang yang menderita penyakit asma dapat meminimalisasikan keadaan asmanya agar tidak sering kambuh atau sesak, melakukan upaya agar kondisi jantung, paru-paru senantiasa dalam keadaan baik menurut ukuran-ukuran medis. F. Target perjalanan, yaitu merencanakan melakukan perjalanan yang diinginkan, baik untuk kepentingan silaturahim maupun untuk kepentingan memperluas relasi, misalnya perjalanan menjenguk orang tua, atau mudik atau pulang kampung. Kemudian perjalanan sambung famili yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian perjalanan untuk menemui relasi yang sudah lama tidak ketemu atau menjumpai terhadap relasi baru. Kedua adalah keyakinan. Usahakan ada keyakinan bahwa apa yang telah ditargetkan atau goal setting, yakin insya Allah bahwa Allah akan memberikannya, mengabulkannya, dan mewujudkannya. Sebagai tambahan bahwa ada usaha dan juga ada doa kita kepada Allah. Setelah kita yakin dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka keyakinan kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan tentunya juga harus besar. Selanjutnya adalah 3 cara mencapai. Berdasarkan kondisi awal yang kita miliki, maka susun rencana yang ada pada 6 jenis sasaran. Kemudian, tentukan langkah-langkahnya secara konsisten sesuai dengan kemampuan dan dilandasi dengan semangat dan kesabaran yang tinggi. Juga selalu berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.